نبي سلام عليك عليك يا رسول سلام عليك عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلاة الله إيمانا كواكب على مدخاي ريب الركبان نجائب صلاة الله ملحت كواكب على مدخاي ريم الركبان نجائي يا رسول الله أهلا بك إن بك نسعى وبجاهي يا إلهي جد وبلي كل مقصد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع وهدينا نجا سبيلي يا الله كي به نسعى ونرشد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهدي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهي يا الله في جواري خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهدي محمد يا الله وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا يا حبيب الله صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا dengan cinta dengan rindu kami sambut kunjunganmu kami minta hanya satu kami butuh syafaatmu ya sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jahu indallah illal musi'ina qad ja'u lidambiya astaghfiruna Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin
Semoga dengan pembacaan sholawat Nabi yang tadi kita lantunkan, semoga kita semua nanti di hari akhir akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Untuk yang selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Cabang Nurul Hayat Jember. Waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil kiram, para alim, para ulama, para masyayikh, para asatidzah, pengunjung taman-taman surga yang kami hormati, wabil khusus guru kita Syekhina Kiai Haji Hafizul Hakim Nur atau Gus Hafiz, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Qadim Paiton, sekaligus beliau Khatimul Majlis Syubbarul Muslimin Indonesia. Ahlan wa sahlan bi hudurikum ya syekhi. Mudah-mudahan dengan kerahuan beliau menambah dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nanti dengan materi yang beliau sampaikan menambah dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah bekal kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salatullah wa salamuhu, mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum salawat dan salam, kita bersyukur kepada Allah di pagi ini diberikan kenikmatan yang sangat agung, dipilih oleh Allah dari sekian ribu, dari sekian hambanya, kita dipilih saat ini, ditempatkan di tempat yang paling mulia, yakni masjid, ditempatkan di tempat yang disebut taman-taman surga, yakni majelis ilmu. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan maghfirah, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti langkah-langkahnya, mengikuti syariat yang telah dibawanya, sehingga nanti di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Kami atas nama pengurus Yayasan Nurul Hayat Kabupaten Jember pertama menyampaikan terima kasih wabil khusus kepada Kiai Haji Hafizul Hakim Nur atau Gus Hafiz yang telah berkenan rauh di tengah-tengah kita, dan juga kepada takmir majelis, takmir masjid Darussalam, dan juga kepada tim media, dan juga seluruh hadirin hadirat yang telah hadir di tempat ini. Mudah-mudahan niat kita sama, yaitu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, menambah ilmu, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semua niat baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami juga atas nama Yayasan Nurul Hayat Jember mohon maaf sebesar-besarnya apabila dari kami panitia ataupun penyelenggara ada hal-hal yang kurang berkenan di hati hadirin. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Jember, alhamdulillah beberapa bulan yang lalu salah satu program kita yaitu bedah rumah, 8 rumah telah kita bedah seperti yang kita sampaikan. Insyaallah bulan ini program kami juga akan melaksanakan bedah rumah lagi, karena ada beberapa tempat yang perlu kita bedah. Dari itu saya mengajak para hadirin, para donatur ataupun yang belum jadi donatur yang ingin berbagi, monggo dipersilahkan bisa menghubungi panitia. Yang kedua, bulan ini di sekitar kita sudah banyak wilayah-wilayah kekeringan. Insyaallah Nurul Hayat ada program surga desa, sumber air bersih untuk warga desa yang kekeringan. Monggo Bapak Ibu yang ingin
berbagi melewati Nurul Hayat, insya Allah kami siap menyalurkan. Salah satu kelebihannya diambil zakat Nurul Hayat, kita pendapatan dana zakat, infak dan sedekah 100% kita salurkan kepada mustahik. Mustahik yang ngajukan semuanya yang sudah lulus survei. Kita survei yang lolos, insya Allah yang benar-benar sangat membutuhkan. Kita pertimbangkan dari sekian yang mengajukan, yang sangat butuh itulah yang kita ACC. Itu sedikit informasi dari Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita ke pengajian, mari kita luruskan niat hati kita, niat mencari ilmu. Mungkin tadi ada yang belum niat iktikaf, mari kita niatkan iktikaf. Nawaitul iktikaf fi hadzal masjid sunatan lillahi taala. Selanjutnya kami mohon doa. Seperti biasa kami mohon doa semoga semua petugas Nurul Hayat, semua donatur Nurul Hayat, semua orang-orang yang mendukung program-program Nurul Hayat, mudah-mudahan segala hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dikaruniai keturunan yang soleh dan solehah, dikaruniai keberkahan keluarga, dikaruniai keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Segala hajatnya dimudahkan, dikabul, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala usahanya dilancarkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dimudahkan untuk taat kepada Allah, diberi kekuatan untuk menjauhi larangan-larangan Allah, dan juga dikaruniai husnul khatimah ala hadzin niyyah kullu niyatin shalihah alaina wa ala jami'i donatur Nurul Hayat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, kita doakan untuk diri kita, untuk semua donatur kita, untuk semua orang-orang yang mendukung program-program Nurul Hayat. Kita doakan, mungkin saat ini kita atau keluarga kita ada yang sakit, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan dan kesehatan. Mungkin saat ini yang akhwat belum dipertemukan dengan jodohnya, mudah-mudahan Allah mempertemukan dengan jodohnya. Yang ikhwan mungkin saat ini belum dipertemukan dengan jodohnya, mudah-mudahan Allah pertemukan dengan jodohnya. Mungkin saat ini ada di antara kita atau donatur-donatur kita yang belum dikaruniai keturunan, mudah-mudahan Allah menganugerahi keturunan yang soleh dan solehah. Ala hadzin yahu kullu niyatin solehah biridho illa bi syafaati Rasulillah bi asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya yaitu Mau'idatul Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Kiai Haji Hafizul Hakim Nur atau Gus Hafid, dengan tema dengan hijrah hidup indah dan berkah. Waktu dan tempat kami haturkan. Bismillah. Ini. Bismillah. Yang mana? Yang ini. Bismillah. Lebih mantap ini kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya dzal jalali wal ikram wa akmaltu lana bidinil Islam
wa nusalli wa nusallim ala nabiyil huda war rahmah al-mab'uts bil kitab wal hikmah wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiz zahmah, amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para habaib, wa nakhussu bidzikri Ketua Nurul Hayat cabang Jember, akhina fillah walillah Al-Ustadz Abdul Latif, dan juga Ketua Takmir Masjid dan jajarannya, para ikhwan wal akhwat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah menakdirkan kita bisa beriktikaf bersama di rumah Allah. Mudah-mudahan duduknya kita di sini menjadi satu wasilah kelak kita bisa duduk bersama di surga Allah. Amin. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita hadir pada majlis ilmu seperti pagi hari ini. Allah juga memudahkan langkah kita untuk menuju surga Allah. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sholawat yang sudah kita baca mulai tadi, mudah-mudahan bisa menjadi hadiah terindah yang bisa membahagiakan hati Habibana Muhammad. Karena tidak ada satu wasilah yang lebih indah kecuali dengan kita bersolawat kepada Rasulullah. Itu adalah cara mudah kita untuk meraih cinta Allah, untuk meraih cinta Rasulullah. Mudah-mudahan dengan berkah solawat Rasulullah melihat kita sehingga kelak kita bersama dengan Nabi Muhammad di surga Allah. Amin. Para ikhwan wal akhwat yang dirahmati oleh Allah, hari ini Muharram adalah identik dengan Hijriyah karena di bulan ini adalah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di bulan Muharram ini ada satu peristiwa yang luar biasa. Pertama adalah hijrahnya Nabi Muhammad. Dan yang nomor dua, ada satu hari yang sangat dimuliakan oleh Allah, adalah Tasu'a dan Asyura di bulan Muharram ini. Makanya mungkin jenengan semua sudah sering mendengar dari para asatid kita, guru-guru kita, tentang fadilah 10 Asyura, tentang amaliyah apa yang kita lakukan di 10 Asyura. Saya cuma mengingatkan kembali yang perlu kita lakukan ketika 10 Asyura adalah sum solisil zur'a limanin waqtahil ra'sal yatim imsah wa tasaddaq waqtasil. Kata ulama dalam kitab Kanzun Najwa Wasyurur, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan pada hari Selasa besok. Yang pertama adalah sum, kita itu berpuasa, Tasu'a atau Asyura. Dan kalau ibu-ibu atau adik-adik, akhwat yang pas Ramadan kemarin mempunyai hutang, ini tidak apa-apa, kita niat puasa Asyura atau Tasu'a dibersamakan dengan niat mengqadha Ramadan. Ini caranya, sum, puasa kita, puasa sunnah ketika Tasu'a dan Asyura. Sholli, kita sholat. Sholat itu bukan maksudnya sholat Asyura atau Tasu'a. Sholat duha lah, sholat apa, sholat hajat mungkin yang lebih bagus. Mudah-mudahan Allah mengabulkan hajat-hajat kita. Atau sholat istikharah, biar jodohnya gampang. Akhirnya Allah menemukan cinta kita dalam istikharah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini penting. Makanya sum sholli, salat, terutama ketika malam Asyura. Karena itu adalah malam-malam yang mustajabah. Ketika malam Asyura, kita malam sholat tahajudnya, sholat malamnya, witirnya kita gerakkan. Bukan hanya itu, sum sholisil, kita silaturahim. Silaturahim sama saudara kita, sama ibu kita, itu yang lebih penting, sama mertua kita.
Kalau ada yang qati'ur rahim, kalau ada yang memutus hubungan dari hari-hari kemarin, ayo di 10 Asyura ini jadikan satu momentum untuk menyambung kembali persaudaraan kita dengan saudara-saudara kita, dengan ibu kita, dengan guru kita, atau dengan siapapun, tetangga, dengan teman, sahabat atau siapapun, silaturahim. Makanya saya ingat waktu di pondok dulu, pasti ketika Asyura seperti ini, biasanya ketika 10 Asyura itu saling bagi-bagi jajan, walaupun hanya permen. Jadi ngasih ini buat kamu, saling masih nuker-nuker hadiah, hanya ingin menjalin silaturahim saja dengan siapapun itu. Sumsalisil zur'alimanin waktahil. Dan juga apa? Kita dianjurkan ketika itu apa? Zur'aliman, kita ziarah kepada orang alim, kita ziarah kepada guru-guru kita, niat berkahnya, minta doa, minta nasihat. Zur'alimanin waktahil. Dan sunnah juga, dan dianjurkan juga ketika hari itu apa? Kita memakai celak waktahil. Jadi dipakai celak, macam-macam celak itu sampean pakai, karena itu sangat manfaatnya luar biasa sekali. Ra'sal yatim imsah. Dan juga apa? Kita dianjurkan untuk memegang kepalanya anak yatim. Jenengan panggil anak yatim berapa orang, dipegang kepalanya, anaknya ya, bukan ibunya ini. Jangan salah kaprah nanti. Ra'sal yatim imsah, dipegang, karena ada beberapa hadis yang menjelaskan di sana, katanya ketika kita itu mengusap anak yatim ketika hari-hari itu, salah satunya fadilahnya itu apa? Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita sebanyak rambut yang ada, dan rambut yang ada pada anak yatim tersebut, dan akan diangkat derajatnya sebanyak rambut yang ada di anak yatim tersebut. Ya tapi jangan cuma dipegang aja, Bu, nggih. Bukan hanya dipegang saja, Pak, kasihan juga, tapi harus bagaimana? Wa tasaddaq, ya sedekahlah. Berapa seikhlas kita, ngasihlah. Ya 50 ndak ikhlas, yang penting 100.000 ikhlas. Wa tasaddaq, apalagi tadi Ustaz Abdul Latif, Masya Allah, ada beberapa program-program di Nurul Hayat, ada bedah rumah lah, atau apa, bedah rumahnya anak yatim, bedah rumahnya para du'afa, dan air. Masya Allah, ini program yang sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Jenengan yang punya uang lebih, bisa di 10 Asyura itu salurkan kepada beliau, kasihkan kepada beliau, dan akan diberikan kepada sesuai sasaran. Kadang sekarang kan banyak yang nggak jelas, katanya anak yatim lah, inilah, tapi tidak jelas kemana kontribusinya, kemana ditasarufkannya, kemana. Tapi kalau di Nurul Hayat ini sudah terbukti, ini sudah luar biasa. Nurul Hayat bisa bergabung dengan kita di sini. Ini watasaddaq, jadi dipegang rambutnya, menjandreng madura jak congkotaki. Hanya dipegang saja, dipegang, Masya Allah. Kenapa? Ada rahmah di sana. Watasaddaq waghtasil. Dan sunnah juga di hari-hari itu, di malam-malam itu apa? Waghtasil, kita mandi. Ya niat mandi Asyura. Waghtasil itu yang dianjurkan, tapi itu semua hanya pendapatnya ulama saja. Di dalam ini masalah kesunahannya, ini hanya masih terjadi perdebatan ulama di sana. Tapi paling tidak ini fadhailul amal. Ini melakukan kebaikan, apa salahnya di hari yang baik? Insya Allah, Allah akan melipat gandakan pahalanya kepada kita semuanya. Amin. Hijrah ini kenapa kok identik dengan hijrah pada hari-hari ini? Karena terjadinya hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang perlu kita persiapkan ketika kita itu ingin hijrah kepada Allah? Yang paling penting itu, definisi hijrah yang paling enak itu menurut saya satu cuma. Pindahnya kita dari keburukan menuju satu kebaikan. Pindahnya kita dari sebelum yang tidak dekat dengan Allah menjadi dekat dengan Allah. Yang dulu tidak cinta kepada Rasulullah, saat ini mulai belajar mencintai Rasulullah. Yang dulu jadi jauh dari syariat, kita mulai belajar untuk mendekatkan syariat Allah. Itu yang terpenting. Makanya apa yang perlu kita persiapkan dalam hijrah tersebut? Ada beberapa hal. Yang pertama, kata ulama apa? Siapkan niat. An-niyah asas. Niat itu adalah penting. Makanya kalian coba lihat hadis faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih
Fahijratuhu ilallah wa rasulih. Ini hadis dibersamakan dengan hadis niat. Dibersamakan dengan innamal a'malu binniyat. Jadi sebelum ada bahasa faman kanat, siapa yang ingin hijrah kepada Allah dan Rasulnya, sebelum ini apa? Innamal a'malu binniyat. Ada hadis itu dulu. Satu rangkaian, satu hadis. Artinya apa? Setiap orang yang berhijrah kepada Allah harus mempunyai niat yang kuat. Karena niat itu penting. Orang kalau tidak kuat niatnya, di tengah jalan oleng. Tapi kalau niatnya mantap, seteguh karang, walaupun badai menghantam, dia tidak akan goyah, tetap lurus di jalan Allah. Makanya jangan salah niat. Kalian niat hijrah, jenengan semua bapak-bapak atau ibu-ibu atau akhwan-akhwat ini pengen hijrah kepada Allah, jangan karena siapa-siapa, karena Allah dan Rasulullah. Kadang kan enggak. Kadang seorang akhwat pengen hijrah kepada Allah, dia pakai jilbab. Kenapa kamu pakai jilbab? Disuruh cowok saya. Oh my God. Ya kan? Yang cowoknya juga gitu. Yang awalnya nggak pernah ngafalin Quran, mulai dekat dengan masjid, mulai ikut kajian, mulai hadir kajian duha dan lain sebagainya. Ditanya sama temannya, kenapa kamu? Saya takut sama pacar saya. Wah, ini nggak benar. Hijrahnya yang seperti ini tidak akan pernah lama. Makanya hijrah yang baik itu bagaimana? Hijrah yang karena Allah dan Rasulullah. Kalau hijrah karena Allah dan Rasulullah, maka akan abadi selamanya. Karena ini sudah digarisbawahi oleh Rasulullah, faman kanat hijratu lidunya yusibuha aw lil mar'ati yunkihuha. Kalau kamu hijrahnya karena dunia atau karena perempuan yang ingin kamu nikahi, fa hijratu ila ma hajara ilaihi, kata Nabi. Ya kamu hijrahnya itu aja udah, karena dunia, karena perempuan itu. Ini hadis ini, jadi asbabul wurudnya hadis ini, kenapa hadis ini kok diturunkan, ini indahnya Rasulullah. Jadi waktu itu ada seorang sahabiyah, sahabat perempuan, dia memeluk Islam bersama Nabi Muhammad dan ingin berhijrah bersama Nabi Muhammad ke Madinah. Lalu perempuan ini punya seorang laki-laki yang sangat cinta sama perempuan ini. Lek coro Jawa nih, cintanya ini sudah cekonyong-konyong kotor. Maksa pengen nikah sama perempuan ini. Kata perempuannya apa? Kalau kamu pengen nikah sama saya, ayo hijrah bersama Rasulullah. Kalau kamu udah ikut hijrah sama Rasulullah, lo gua Kalau bahasanya anak sekarang ini. Kalau kamu ingin berhijrah sama saya, ayo, katanya. Tapi kalau kamu, ayo kita nikah nanti di Madinah. Tapi kalau kamu tidak siap nemenin saya hijrah, sudah gak usah ada hubungan kamu dengan saya. Hanya laki-lakinya, ya karena cintanya sudah sekonyong-konyong kotor, ikut ke Madinah. Ketika ikut ke Madinah, Nabi ini untuk menjaga niatnya umatnya, Nabi tidak langsung nyebut, fulan, kamu yang benar ya, hijrah ini jangan karena perempuan. Enggak. Tapi ketika Nabi menjelaskan, kalau kamu itu hijrahnya karena dunia, ya karena dunia itu saja, gak dapat apa-apa kamu. Kalau kamu hijrahnya karena perempuan, ya kamu perempuan itu gak dapat apa-apa. Tapi tidak nyebut nama, gak langsung menjustis Nabi itu, langsung menghakimi, enggak. Tapi dengan cara lembut seperti itu, agar tertata niat kita. Makanya niat itu penting. Harus kalian niat sekuat tenaga. Bismillah, lillah, wa li rasulillah. Saya itu niat hijrah karena Allah, karena Rasulullah. Jangan karena apa-apa. Bismillah, saya niat dekat dengan Allah dan Rasulullah, bukan karena orang lain. Insya Allah akan abadi selamanya. Kenapa kamu sekarang kok senang pakai jilbab syar'i? Lagi ngetren. Wah, ini yang bahaya ibu-ibu. Makanya jaga niat kita semua karena Allah dan Rasulullah. Ketika semua karena Allah dan Rasulullah, insya Allah akan abadi selamanya. Tidak akan pernah tergoyahkan kita dalam hijrah kita. Yang nomor dua, ketika kita itu niat hijrah karena Allah, yang perlu kita tangisi apa? At-taubah ilallah. Kita niat taubat kepada Allah. Kita berbanyak istighfar kepada Allah. Kita mengakui dosa-dosa kita. Bahkan hadis qudsinya Allah kepada Nabi Uzair kata apa? Idza
Idza atnabta dzamban saghiran fala tanzur ila saghirihi wanzur ladzi man atnabta lahu. Kata Allah kepada Nabi Uzair, ya Uzair, idza atnabta dzamban saghiran fala tanzur ila saghirihi wanzur man alladzi atnabta lahu. Kata Allah kepada Nabi Uzair, kalau kamu melakukan dosa jangan lihat kecilnya sebuah dosa, tapi kamu harus lihat berbuat dosa kepada siapa kamu itu. Kadang kita kan meremehkan dosa kecil kan. Dosa iku nduk ojo dosa ngene tok ae. Dosa gini aja diambil wudu hilang sudah. Kita meremehkan seperti itu. Makanya ketika kita niat hijrah kepada Allah, jangan pernah meremehkan sekecil dosa apapun. Niat sudah bertobat kepada Allah dengan 3 catatan. Yang pertama katanya syaratnya apa? Kita harus hazan, susah, nadamah, merasa ya Allah, kenapa saya kemarin kok melakukan dosa seperti itu? Saya niat hijrah sudah tidak mau melakukan lagi. Merasa kita merasa susah dan malu kepada Allah. Kadang kita kan enggak. Ketika melakukan dosa malah bangga. Malah diceritakan ke orang-orang lain. Ya kan? Malah update status. Alhamdulillah. Pakai alhamdulillah lagi. Hari Minggu bisa jalan-jalan dengan doi. Oh my God. Ini makanya saya teringat kata guru saya itu apa? Kamu kalau berbuat dosa kamu jangan ceritakan ke orang lain. Cukup kamu dengan Allah saja yang tahu. Kenapa? Takutnya yang kamu ceritakan itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah. Jadi kalau kita berbuat dosa, sudah cukup Allah dan Rasulullah yang tahu. Tidak usah diceritakan. Kadang diceritakan ke teman-temannya. Wih, aku wingi rek. Ya apa? Wih, tak gawa karo aku. Terus ya apa? Wih, pokoknya Jan. Waduh ini. Banyak kan? Malah bangga dengan dosanya. Makanya kata Allah kepada Nabi Uzair, idza aznabta dzamban saghiran, kalau kamu melakukan sebuah dosa yang kecil, jangan melihat kecilnya sebuah dosa, tapi kamu harus melihat berbuat dosa kepada siapa kamu itu. Allah Jalla Jalaluh. Itu. Seperti contoh lah. Kalau kita sama teman-teman kita ya, mungkin saling jiwit biasa sudah. Atau dipukul kepalanya biasa. Kenapa? Karena standarnya biasa, kita teman-teman biasa. Tapi coba Pak Presiden lewat kok dijiwit sama-samaan, wah urusannya pidana. Pidana urusannya. Begitupun juga kita kepada Allah. Jangan kecilkan, remehkan sebuah dosa. Dosa iku ojo rek gak apik. Wah ngene tok iki digawe wudu ilang dosane wis. Allah. Kita sering seperti itu. Makanya ketika kita niat berhijrah kepada Allah, niati semua karena Allah. Dan niati kita bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah untuk tidak melakukan lagi dosa-dosa yang kita lakukan. Itu yang terpenting. Dan yang nomor 2, ketika kita sudah niat hijrah kepada Allah, ketika sudah niat bertaubat kepada Allah, kita serahkan semua urusan kepada Allah. Kita serahkan semua permasalahan kita kepada Allah. Karena orang cobaan itu orang hijrah itu berat, ya. Makanya saya tidak setuju ada orang yang mengatakan rindu itu berat, keliru itu. Yang berat itu hijrah. Benar ini. Karena ketika kita hijrah kepada Allah, pasti akan ada cobaan yang berat. Yang awalnya enggak pakai jilbab. Pakai jilbab pertama kali, langsung ada yang komen, "Wei, koyok bunyai airek." Ya kan? Mulai ada komen-komen miring kepada kita, ikut kajian duha pagi, kadang koyo ustaz ae kon Mas kate nang ndi. Ayo ngopi ae mumpung libur dino Minggu iki. Kadang seperti itu kita. Mulai banyak cemoohan, ocehan ini itu. Ketika kita seperti itu bagaimana? Kata Allah dalam hadis qudsinya kepada Nabi Uzair, "Idza asabaka baliyatun fala tasku ila khalqi kama la askuka ila malaikati." Kalau kamu sedang ditimpa satu masalah dalam perjalanan hidup kamu, jangan kamu adukan kepada orang-orang, cukup kamu adukan kepada saya. Sebagaimana aku tidak mengadukan masalahmu kepada malaikat-malaikatku. Kalau jenengan punya masalah dalam hidup, dalam rumah tangga, kadang ketika kita sudah niat
hijrah kepada Allah. Ada saja masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah anak kita, masalah apa saja ada menerpa kepada kita. Itu ujian untuk menaikkan derajat kita. Ketika seperti itu bagaimana? Jangan lepas dari Allah, jangan lepas dari Rasulullah. Tetap kalian istiqomah di sana. Fala tasku ila khalqi, jangan kamu ceritakan kepada makhluk-makhlukku. Ketika kita punya masalah, tidak usah diceritakan, sudah. Tidak usah sampai ceritakan ke orang-orang gini. Kadang sekarang kan ada masalah sedikit langsung update status. Galau tingkat kabupaten. Ya kan? Sering kita seperti itu. Makanya pesan Allah kepada Nabi Uzair, kalau kamu punya masalah, jangan kamu ceritakan kepada siapapun. Cukup ceritakan kepadaku. Diceritakan nang tonggone biasa nih. Paling hanya ngesakno sampean Mbak Yu, ngono ya. Paling wis titik. Gak kira dikei duit. Tapi ketika kita mengadu sama Allah, tapi ketika mengadu kepada Rasulullah, pasti akan ada makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Pasti akan ada solusi dalam setiap permasalahan kita, dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Saya dulu, ini cerita ini, saya itu menikah tahun 2009 dengan istri saya yang pertama. Wih. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. 2009 saya menikah. Waktu itu alhamdulillah saya pernah belajar di Yaman. Saya pulang dari Yaman, saya langsung lanjutkan ke Yaman. Saya menikah, Bu. Waktu itu ya namanya awal-awal menikah, kita ekonomi dari bawah, semuanya merintis dari bawah. Ketika itu saya tidak ingin memberatkan beban orang tua. 2010 saya ngomong sama istri, "Mi, ayo daftar haji." Kata istri, "Apa? Kita tidak punya uang, Mas." Saya ngomong, "Saya pengen haji sama sampean." Saya dulu pernah haji waktu dari Yaman. Kalau Yaman Mekah dekat, enak, cuma naik bis dulu. 24 jam perjalanan, cuma dekat aja, cuma tinggal nyebrang hudud aja yang lama. Saya ngomong ke istri, "Wis, ayo coba daftar sudah. Kita tidak punya uang, kita punya uang 20 juta. Bismillah sudah daftar. Nanti kita kan biasanya ada talangan 3 tahun. Oh ya sudah, kita daftar di Bank Mandiri Syariah. Ketika daftar 20 juta 2 orang, sudah tak biarin. Gak pernah saya isi, gak pernah saya apa-apa. Bukan tidak mau diisi, tidak punya uang. Uang kita dari nol, beli susunya anak saja bingung dulu. Terus sampai 3 tahun ditelepon sama Bank Syariah. Gus Hafid, "Iya Pak, ini hajinya segera dilunasi." "Oh ya, kapan?" 2 hari lagi. "Berapa Pak?" "Kurangnya berapa saya?" 40 juta. Oh modal katanya. 40 juta. "Oh iya Pak, makasih Pak, insyaallah 2 hari lagi saya lunasi." Saya bingung, Bu. 2 hari mau dapat 40 juta. Mau dapat dari mana? Mau minta sumbangan sama Nurul Hayat, bukan tempatnya. Wong saya bukan anak yatim. Tidak mustahik saya. Kemana kata saya? Saya bingung. Waktu itu saya di Banyuwangi, di hallnya Habib Hadi Al-Haddar. Saya ingat, saya senang pergi ke hall-hall gitu. Saya nelpon sama istri, "Mi," katanya. "Ya apa?" katanya. Apa bah? Ini katanya. 2 hari lagi kita harus bayar haji. Duit Mi. Wah, uang mana katanya. "Berapa?" 40 juta. Wah, ada katanya. "Gimana kalau saya rembuk sama abah ya?" katanya. "Saya mertua," katanya. "Ojo Mi, gak usah wis. Gak usah wis." Karena saya memang punya prinsip, ketika sudah menikah saya tidak mau merepotkan orang tua lagi. Saya ngomong sama istri, "Kamu jangan minta uang lagi, jangan minta ini lagi sama orang tua. Sudah, kamu makan gak makan, belanja gak belanja, apa kata saya?" Alhamdulillah kurus, Bu. Karena kalau orang itu masih memberatkan orang tuanya gak akan berkah. Bener ini.
Kalau orang menikah masih memberatkan sama orang tuanya atau mertuanya, gak akan berkah hidupnya. Hanya saya ngomong, wis gak usah, Mi. Loh, mau dapat mana, Mas? Sudah, saya mau rembuk sama Allah, kata saya. Saya mau rembuk sama Rasulullah nanti. 40 juta loh, Mas. Loh iya. Banyak ini loh, ya siapa yang ngomong sedikit? Kebeli tapai banjir ini. Sudah. Waktu itu saya ngomong, wah, saya waktu itu Bu, nangis saya. Di makamnya Habib Hadi Al-Haddad saya nangis. Saya minta sama Allah. Saya benar-benar minta sama Allah. Doa saya cuma lunas. Doa saya cuma 2 itu. Allahumma lunas, Allahumma pona. Nangis saya minta sama Allah. Nangis saya minta sama Allah. Ya Allah, kata saya. Doa saya itu cuma sudah. Malam itu saya gak tidur. Aurat saya baca semuanya. Ini saya baca semuanya. Terus sampai pagi harinya haul, saya nangisnya cuma minta itu. Allah mau lunas besok ya Allah, lunas pokoknya. Gimana caranya? Lunas ya Allah. Ya gak lunas awas tuh ya. Akhirnya bagaimana? Saya pulang dari Banyuwangi, waktu di perjalanan, ya galau. Mana kata saya besok ini kata. Ada Mas ipar saya nelpon saya. Di mana Dek? Ini di Banyuwangi Mas. Oh ya kalau datang ke rumah ya. Ya. Padahal saya ada cerita-cerita sama Mas ipar. Kalau saya daftar haji, kalau saya kurang haji, gimana enggak pernah. Nyampe di rumah, saya langsung ke rumahnya Mas. Ditanya sama Mas ini. Daftar haji Dek, sampean. Sudah daftar haji? Alhamdulillah Mas, sudah 3 tahun yang lalu. Ini besok suruh dilunasi uangnya. Punya? Oh, ada uangnya. Insyaallah ada. Gawat itu saya. Padahal bingung ini mau jual apa besok. Insyaallah ada, gawat saya. Oh ya, duduk dulu. Duduk. Minum dulu, Dek. Oh ya, minum. Bismillahirrahmanirrahim. Udah, kita duduk ngobrol lama sama Mas itu. Ditanya sama Mas, daftar hajinya gimana? Ya ini besok suruh dilunasi. Ada uangnya? Ada insya Allah. Gawat, ngomong gak ada, izin Bu. Ditanya Mas Ipar, nanti dikoro gak kuat belanjakan anaknya, adiknya nanti. Lah tiba-tiba Mas itu masuk ke dalam kamar. Keluar, bawa uang 28 juta. Dikasihkan ke saya. Di depan ini buat tambah-tambah. Cukup, kurang. Lah piro katanya? 40 juta Mas. Oh ya katanya. Masuk lagi. 40 juta. Wah, seneng saya. Sik Mas, ini uang gimana ini? Ben rembuke enak ini kata saya. Ini uang gimana? Saya kalau memang pinjem, saya berapa hari pinjemnya. Tapi tidak mau yang kayak orang-orang itu yang 40 juta harus kembali 80 juta aja tidak mau. Ini uang gimana ini? Lu ndak Dek katanya. Ini dari keluarga. Si sampean belum haji, kakak-kakaknya sudah haji semuanya. Makanya ini dari keluarga untuk biaya hajinya istrinya sampean. Ini Mas, iya. Semuanya? Iya. Iya sudah ada. Saya ambil Bu. Saya keluar dari rumahnya Mas itu Mas. Waktu keluar dari rumahnya Mas niku Pak, pas di depan rumahnya Mas saya kerentak di hati. Tadi malam saya nangis sama Allah kok cuma minta lunas kata saya. Kok tak minta sak sangu-sangunir. Seandainya kita minta sama semuanya, oh Allah itu Masya Allah, la nas'aluka lana rizqa nahnu narzukuk. Katanya apa? Kamu jangan tanya kalau urusan rizki. Aku yang ingin memberikan rizki kepada kamu. Kalau kita benar-benar sama Allah, kalau kita benar-benar sama Rasulullah, sayangnya kita jauh sama Allah, jauh dari Rasulullah. Sholat kadang nggak pernah sholat berjamaah di masjid. Bagaimana mau minta rezeki kita lancar? Padahal kata Ki Hamid Pasuruan, katanya apa? Ada orang suan sama beliau, Kiai, rezeki saya sekarang menurun, rezeki saya sekarang, usaha saya banyak anjlok sekarang. Kata Ki Hamid apa? Sholat jamaah subuh leyo
Lek awakmu gak percaya kok lek aku gak ono, teko nang kuburanku. Nanti kamu gedor kuburan saya kalau kamu tidak percaya, kata Ki Hamid. Saking hikmahnya, besarnya, fadilahnya sholat subuh berjamaah. Kita kan sering jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, baru ketika ada masalah nangis sama Allah, ya Allah kejam kau. Kita sering seperti itu. Tapi ketika kita itu dekat dengan Allah, ketika kita itu ingin mendekat kepada Allah, pasti setiap permasalahan kita Allah akan memberikan jalan keluar. Makanya kalau kalian punya masalah dalam hidup, punya masalah apapun dalam rumah tangga kita atau apapun, tidak usah kalian ceritakan kepada siapapun. Tidak perlu kalian update status panjang-panjang. Cukup kalian selesaikan masalahmu di atas sejadahmu. Selesaikan masalah kalian semua di tengadah doa jenengan semua. Itu adalah solusi tepat untuk menghadapi permasalahan kehidupan kita. Pasti urusan jodoh lah, urusan itu minta sama Allah. Ya Allah, tidak usah cantik-cantik, yang penting kayak Syahrini ya Allah. Pasti Allah akan memberikan jalan keluarnya. Pasti ketika kita bersama dengan Allah dalam kehidupan kita. Sayang kita jauh dari Allah. Sayang kita jauh dari Rasulullah, sehingga Allah pun jauh dari kita. Makanya sudah sering kita dengarkan setiap hari, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Setiap 5 waktu kita dengar. Kalau kita ingin meraih falah, kebahagiaan dalam hidup, kemenangan dalam hidup, keberuntungan dalam hidup, falah ini banyak artinya, arti yang sangat luar biasa. Kuncinya apa? Hayya 'alas shalah. Pertama dirikanlah sholat. Sholat pertama kali. Pasti itu. Ketika kita itu konsep Al-Quran kita lakukan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika kita ibadah kepada Allah, na'budu kita kepada Allah, pasti akan ada nasta'in, akan ada pertolongan Allah kepada kita. Tapi kalau konsepnya tidak ada na'buduhnya, bagaimana nasta'in akan ada kepada kita? Makanya dua hal ini harus seimbang dalam kehidupan kita. Insya Allah akan menuai keberkahan. Na'budu kita semangatkan, sholat berjamaahnya kita semangatkan, pasti akan ada nasta'in, ada pertolongan Allah kepada kita. Tuh. Dan yang nomor 3 apa? Yang nomor 4, kita selalu bersyukur telah diberi nikmat oleh Allah untuk bisa berhijrah bersama. Kenapa? Karena nikmat yang paling indah itu adalah nikmatul iman. Nikmat iman, nikmat Islam ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Ketika kita disyukuri, kita bersyukur hal yang kecil sama Allah, maka Allah akan menambahkan keberkahan kepada kita semua. Keberkahan rezeki lah, keberkahan apapun dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan kita, dalam kuliah kita, dalam belajar kita, Allah akan memberikan keberkahan. Makanya kata Allah kepada Nabi Uzair, idza asabaka khairun yasirun fala tandur ila saghirihi wandur manil ladzi razaqaka. Kalau kamu diberi nikmat yang kecil oleh Allah, jangan melihat kecilnya sebuah nikmat, tapi kamu harus melihat siapa yang memberi nikmat sama kamu itu. Kadang kan enggak kita kan, ketika diberi nikmat oleh Allah, gimana kerjanya kemarin? Cuma 50.000, gak bisa banyak. Kadang masih ada kata cumanya. Padahal kata Allah kepada Nabi Uzair, idza asabaka khairun yasirun fala tandur ila saghirihi wandur manil ladzi razaqaka. Kalau kamu diberi rezeki yang sedikit, maka jangan melihat sedikit rezekinya, jangan melihat kecilnya sebuah rezeki tersebut, tapi kalian harus melihat siapa yang memberi rezeki itu kepada kalian. Allah Jalla Jalaluh. Seperti ini, ada orang yang ngasih cincin sama saya misalnya, ngasih cincin sama sampean, biasa aja. Kenapa? Yang ngasih bukan orang spesial, karena yang ngasih saya. Tapi coba ada akhwat dikasih cincin sama tunangannya, walaupun dari batoknya kelapa, ya kan? Padahal bukan emas, bukan jamrud, ya, bukan apa, tapi yang ngasih itu tunangannya. Weh, malam ndak bisa tidur.
banyak nyamuknya. Cincinnya dilihat terus. Wah, melihat cincin ini terbayang wajahmu, Cak Lonjaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Memang yang ngasih, kenapa? Yang membeda itu yang mengasihkan. Begitu juga dalam masalah rezeki kita. Jangan remehkan pemberian Allah. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Syukuri sudah apa yang Allah berikan. Jangan melihat kecilnya atau besarnya. Ketika kita pandai mensyukuri nikmat yang kecil, maka Allah akan la azidannakum. Allah akan memberikan nikmat yang lebih besar dari kehidupan kita. Syukuri sudah Allah beri. Kasar contoh, alhamdulillah pagi hari ini dikasih air mentah. Kopinya mana? Syukuri. Jangan melihat kecilnya sebuah nikmat, tapi kamu harus melihat siapa yang memberi rezeki ini. Allah Jalla Jalaluh. Allah yang memberi rezeki kepada kita. Kadang kan sekarang itu pengennya instan, pengen uang yang langsung 100 juta, penghasilannya yang langsung 1 miliar. Karena tidak pandai mensyukuri nikmat yang kecil, pengennya nikmat yang langsung besar. Akhirnya orang sekarang banyak ikut kanjeng. Makanya kanjeng itu tetangga saya Mas itu. Ada orang yang tanya sama saya, Ustaz, kenapa sih orang-orang kok pada ikut kanjeng itu? Jawabannya satu cuma, dia tidak pandai mensyukuri nikmat yang kecil, pengennya langsung instan. Langsung besar. Seandainya orang-orang ini pandai mensyukuri nikmat yang kecil, alhamdulillah pagi hari ini dikasih roti kecil, mudah-mudahan nanti pulangnya dikasih roti yang besar. Misalnya disyukuri, dinikmati, ya kan? Orang sekarang kan tidak pandai mensyukuri seperti itu. Padahal nikmat yang luar biasa, nikmat sehat. Coba saya tanya sama ibu-ibu ini, bapak-bapak ini, lebih enak mana jadi orang kaya sama orang miskin? Bu, nyamanan Kak Mad tidak usaki bilang tadi. Nyamanan so? Oke, lebih enak kah? Ya oke lah. Nomor 2, lebih besar mana penyakitnya orang kaya sama orang yang miskin? Bisa saya terus gigi buru. Ayo siapa yang main kaya barusan? Oh, penyakitnya orang kaya itu stroke, kencing manis, darah tinggi, saraf kecepit. Ya kan? Kalau penyakitnya orang miskin paling cuma panu. Nggih kan? Coba sekarang, ya kan? Lebih enak mana rasa ini? Rasanya orang miskin, bereng tandi, bereng soki. Nyamanan yang dandi. Orang kaya itu pernah saya punya tamu pengen makan minta ke pasir putih. Makanya di sana saja Gus. Pasir putih jauh. Cuma pengen makan. Ruwet ke tamu yang soki. Kalau ada tamu orang yang nggak punya nggak ruwet, datang kasih terong, sambal terong, ikan asin, kasih kerupuk, wah langsung keringetan. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba orang kaya sakit, ruwet, bawa puskesmas, gak sembuh, sampai dokter spesialis. Sampai saya punya teman itu kaya, masya Allah. Saya tanya, sudah kemana saja Pak? Sampai ke Singapura saya Gus. Kenapa? Ini Gus cuma tidak bisa sedikit ke Singapura. Mulai tandi sakit taruhat greges kok dek napanggang. Ngalanya gas lah. Kerek wah, tak beres ober mah bengkak. Wah, sallallahu Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Makanya ayo dengan hijrah ini, dengan momentum hijriah seperti ini, kita tata niat kita karena Allah semuanya. Kita kembali kepada Allah dengan bertaubat, berbanyak istighfar. Kita setiap hadapi masalah kita dengan Allah dan Rasulullah. Dan syukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Insya Allah 1441 ini
akan lebih nikmat kita hadapi insyaallah. Akan lebih bahagia kita semuanya insyaallah, dan akan lebih berkah kepada kita semuanya insyaallah. Amin. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi suatu ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah menambahkan keimanan dan ketakwaan kepada kita semuanya. Mungkin dari ini ada sedikit kita sharing. Ya, kita berbagi ilmu. Kalau saya tahu, saya jawab. Kalau saya tidak tahu, ya tidak mau jawab. Oh, saya tidak tahu, mau tahu di Budin. Tapi saya janji, saya kirim nanti filenya via WhatsApp atau apa. Kalau saya tidak bisa jawab, plus ibaratnya. Kalau saya tidak bisa jawab, mungkin itu dari saya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mungkin ada yang perlu ditanyakan atau ada yang kurang jelas, monggo bisa langsung ditanyakan. Dari bapak-bapak mungkin ada yang mau tanyakan. Bismillah. Oke. Bisa. Pakai mic ini mungkin. Allah. Mic itu mungkin. Bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Saya ingin nanya pertama masalah hijrah atau hijriyah. Kapan diawali tahun hijrah itu, dan siapa yang memulai menamakan tahun hijrah, dan nama-nama bulannya itu apa? Tercetus dari zaman Rasulullah atau memang tabi'in atau sahabat? Itu yang pertama. Yang kedua, antum yai tadi bilang bahwasanya Ki Hamid pernah dawuh, kalau kamu ingin lancar rezeki, perbanyaklah untuk sholat jamaah subuh. Terus ada yang nanya ke saya, lek kok lah yang subuh lupa aku melarat, lek wak tak teman bajang mak sogi. Itu kendalanya di mana? Tuh, yang ketiga, anjuran dari ulama tadi untuk kita selalu istiqomah, terutama dalam hal bulan Asyura. Dan yang jadi pertanyaan saya, antara Muharram dan Asyura itu bedanya di mana? Tidak sing ngocak Muharram, yang betul ngocak Sorah walana. Nah, sebenarnya kata gak dimaki ya. Lah, dari segala hal aspek apapun yang mendukung ibadah kita, kadang-kadang kita dituntut untuk kafir bahkan murtad dengan keadaan yang ada. Kita mengharamkan hal ini, tapi pemerintah melegalkan hal yang haram. Kita menghalalkan ini, ternyata pemerintah mengharamkan yang halal. Kebanyak kemaksiatan yang dilegalkan. Dah, kita itu keapatisan kita, apa istilahnya, pembiaran kita dengan ibadah yang kita katakan, dengan segala macam ibadah yang kita peruntukkan untuk Allah. Apakah kita harus apatis dengan hal-hal yang ada itu, dengan keharaman-keharaman yang menurut saya pribadi telah dihalalkan oleh penguasa? Contoh seperti legalnya lokalisasi, sedangkan kita bilang dalam agama kita haram, tapi malah disediakan tempat. Contoh lagi, bank konvensional, jelas riba, semua ribawi. Apakah kita tidak tertolak dengan itu pembiaran kita kepada hal-hal yang memang dilegalkan oleh penguasa? Terus di mana posisi kita dan harus bagaimana? Mungkin itu saja. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Kalau hijrah ini ceritanya ketika Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi dari beliau ketika itu pengen membuat tanggal dari awal, dari yang mana? Rembuklah para sahabat ketika itu. Katanya, oh ya, apa dari lahirnya Rasulullah, apa dari hanya banyak pendapat. Oh, yang pas ini hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sanalah mulai dihitung hijriah.
dan ditetapkan bulan-bulannya oleh beliau-beliau ini. Terus sampai saat ini. Lah, kalau Muharram sama Asyura, jadi itu sebenarnya Muharram itu nama bulannya. Kalau Asyura ini dari Tasu'a, Asyura ini sebenarnya dari kata-kata 9 dan 10. Jadi kalau 9 ya Tasu'a itu, yang 9 yang 10 Asyura, cuma karena reng madura nikah tokang bengobe, ya kan, Dzulqa'dah badati takepe, ya kan, akhirnya Muharram deti sorah, seperti itu kalau bulannya. Lah, terus yang nomor 3 apa Ustaz tadi? Masalah sholat subuh. Sholat subuh begini, banyak orang bertanya kepada kita, saya sudah sholat Gus, saya sudah istiqomah sholat berjamaah, tapi ekonomi saya gini-gini saja. Begini, Allah memberikan rizki kepada kita, tidak semuanya berupa rizki, tapi kesehatan itu adalah rizki yang luar biasa. Anak yang baik itu adalah rizki yang luar biasa. Istri yang solihah itu adalah rizki yang luar biasa. Keluarga yang indah itu adalah rizki yang luar biasa. Makanya kadang ada rizkinya wah luar biasa, tapi anaknya 2 masuk penjara semua. Ada yang seperti itu. Ada yang ekonominya sangat luar biasa, tapi istrinya suka selingkuh. Makanya memaknai Allah memberikan nikmat kepada kita itu bukan hanya masalah rezeki saja, tapi berlingkupi kepada yang lainnya, mencakup kepada yang lain. Makanya kata Nabi, innal ghina ghinan nafsi. Makanya orang yang kaya itu apa? Adalah yang kaya hatinya, yang hatinya itu merasa menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Itu makanya setiap kita beribadah kepada Allah akan ada kenikmatan tersendiri di sana. Terus masalah ini ketika ada suatu lokalisasi bank riba dan bagaimana, kita sebagai umat Islam harus bagaimana yang telah dianjurkan Rasulullah. Kalau kita mampu menentangnya dengan tangan kita, biyadih kata Nabi, harus dengan tangan kita, atau bilisani, atau dengan lisannya kita coba sampaikan kepada penguasa kita. Kalau kita tidak bisa menguasai dengan sampai dengan lisan, maka dengan apa? Ingkar bil qalbi. Harus dengan ingkar bil qalbi. Ketika itu apa? Kita sudah tidak mempunyai tanggung jawab sama Allah. Saya tidak mempunyai tanggung jawab sama Rasulullah. Ketika kita sudah menyampaikan seperti itu. Walaupun kita misalnya kita mencoba untuk membakar sendirian misalnya, mati kita. Makanya kita kalau mampu dengan tangan, kita dengan tangan kita. Kalau mampu dengan lisan kita. Dalam hal itu mungkin kita bangun dulu dari keluarga kita. Kalau tidak mampu, setelah keluarga kita, anak didik kita, lingkungan kita, masyarakat kita, terus semuanya. Dengan cara seperti itu menghadapi kemaksiatan yang ada pada saat ini. Mungkin itu Ustaz dari saya. Baik, untuk yang ibu-ibu barangkali ada yang mau ditanyakan. Moga jangan malu-malu, saya bukan mertuanya. Ada yang mau ditanyakan dari ibu-ibu? Baik, mungkin dari bapak-bapak lagi ada yang mau ditanyakan. Kalau malu ditulis saja tidak apa-apa, atau kirim WhatsApp ke Ustadz Abdul Latif atau ke nomor saya. Oke. Dari mana ini? Oh, Probolinggo. Kok ada di sini? Oh. Kita hanya betul-betul dekat dengan Allah pada kondisi kepepet. Misalnya tadi diceritakan membayar tahunan haji, ini kan sudah kepepet. Atau mungkin bayar usaha rumah, bayar apa yang butuh kondisi kepepet.
yang awalnya hanya sholat biasa, kemudian kalau sudah posisi mepet baru sholat istikharah, sholat hajat dan semacamnya. Karena memang ketika sholat seperti itu memang dianjurkan, bahkan kalau perlu tiap hari. Tapi kenapa kemudian sebagai hamba kita hanya kondisi mepet saja, baru kemudian misalkan sholat istikharah tadi, sholat apa ya, itu betul-betul dekat dengan Allah. Mungkin hanya itu, terima kasih. Assalamualaikum. Yang ditanyakan? Itu kenapa? Oh, ya, Masya Allah. Ya, ini memang sifat manusia ya. Kadang kita itu memang kalau butuh baru ingat sama Allah. Makanya kalau kamu ingat firroha, kata Allah, kalau kamu itu ingat dalam keadaan masa luas kamu kepadaku, maka aku pun ingat kepada kamu fisyiddah, dalam keadaan masa sulitnya. Maka jangan pernah lelah kita itu untuk sholat istikharah, hajat dan lain sebagainya. Makanya ini ahlut tarim itu, orang-orang tarim itu, para aslaf, ketika sholat duha biasanya dibersamakan 3 hal. Jadi sholat duha, usolli sunnatad duha wal istikharati wal qada'il hajati. Jadi dibersamakan sholat duha, sholat hajat dan istikharah. Ini tidak apa-apa karena kita ikut Ibnu Hajar, karena sholat yang tidak mempunyai waktu itu boleh dikumpulkan dengan sholat yang mempunyai waktu. Sholat sunnah maksudnya yang tidak mempunyai waktu ini boleh dikumpulkan dengan sholat sunnah yang mempunyai waktu. Beda kalau sholat sunnah yang mempunyai waktu ini tidak boleh dikumpulkan dengan sholat sunnah yang mempunyai waktu. Contoh sholat sunnah yang tidak mempunyai waktu: sholat istikharah, sholat hajat, sholat tahiyatul masjid, sholat sunnatul wudu. Ini sholat yang tidak mempunyai waktu. Makanya boleh ketika kita sholat duha ini sholat yang punya waktu. Makanya boleh kita mengumpulkannya. Caranya bagaimana? Ketika pagi, usolli sunnatud duha wal istikharati wal qada'il hajati lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Ini namanya sekali mendayung 3 pulau terlampaui. Jadi apa kata ulama? Kenapa kita kok dianjurkan seperti itu? Agar hajat kita selama 1 hari 24 jam ini Allah mengabulkan hajat-hajat kita. Dan kenapa kita kok dianjurkan saat istikharah? Kita minta sama Allah agar sholat kita, agar apa yang kita lakukan selama 1 hari ini merupakan petunjuk dari Allah. Caranya seperti itu. Makanya ketika kita itu ingat sama Allah dalam keadaan senang, maka Allah akan ingat kepada kita dalam keadaan susah. Makanya ketika kita hanya ingat dalam keadaan susah saja, makanya sulit doakan mustajabah. Baru kalau sudah banyak utangnya, rajin ke kajian duha. Ketika sudah mulai banyak uangnya, rizkinya sudah mulai banyak, akhirnya gak pernah ke kajian duha lagi, malah sibuk ke Roxy, malah sibuk ke Transmart, lupa sama Allah. Lah itu yang kadang menghambat doa-doa kita. Tapi ketika kita susah, ketika kita senang, sama tetap dengan Allah, maka apa? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Para aulia itu seperti itu, tidak merasakan sedih, tidak merasakan susah. Kenapa? Karena dalam keadaan sedih dan susahnya sudah disandarkan semua kepada Allah. Makanya tidak akan merasakan takut menghadapi hidup, tidak pernah merasakan susah dalam menghadapi hidup. Seperti itu. Mungkin ibu-ibu ngereng, saya tahu nih bahasa Indonesia Madura tak apa tan? Inggris Timur nih. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, ada lagi dari ibu-ibu atau adik-adik ini Super Lovers. Wah, ini Masya Allah banyak ada Super Lovers Jember ini. Monggo, nggih, ayo gimana? Ya ini suruh dibaca itu. Sudah Ustaz, ya ada apa? Ayo tim. Itu juga itu. Ya. Ini dulu. bagaimana caranya menyikapi orang tua yang tidak ngerti kalau anaknya sedang dalam proses berubah atau hijrah? Masya Allah. Yang itu lagi.
Gimana? Bismillahirrahmanirrahim, mau bertanya. Ini Abu ya. Iya. Untuk biasanya kan kalau orang itu sudah dapat rizki, Ya. ketika masih belum dapat rizki kita dekat kepada Allah untuk dilapangkan rezekinya. Kemudian ketika sudah dapat rezeki kan Abu ya tadi mengatakan bahwa sudah lupa. Ketika sudah lupa, apakah itu bisa disebut dengan kata istilah istidroj? Itu yang apa? Yang suka berfoya-foya tiba-tiba nanti mati, istilahnya Yeah. di hukumnya itu ada di akhirat nanti. Iya. Wow, Masya Allah. Ya, makasih. Yang pertama, menyikapi orang tua tentang masalah anaknya yang sedang berhijrah. Ini sering saya, Bu, ya, Bapak-bapak tolong. Saya sering dapat curhat dari teman-teman akhwat atau ikhwan yang pengen hijrah. Itu kadang malah dapat pertentangan dari orang tua. Pakai jilbab, pakai hijab itu udah boleh sama orang tuanya. Kadang dalam hal-hal yang prinsipil saja itu, ketika pakai jilbab atau masalah apalah dalam hal itu, kadang dimarahi sama orang tuanya. Saya tidak habis pikir kemauan orang tuanya itu seperti apa. Katanya takut jadi Islam garis keras lah. Loh, emangnya kalau udah pakai jilbab, pakai ini bukan masalah keras dan tidaknya di sini, tapi masalah kewajiban. Ya, kalau ada yang seperti itu, begini adik-adik yang kalau masalah syariat, kita tidak apa-apa tidak ikut sama orang tua. Misalnya dalam sholat ke orang tua kita melarang, boleh kita menentang. Tapi dalam fardu ya, dalam hijab, orang tua misalnya tidak boleh, tidak apa-apa kita tentang. Dalam hal yang fardu yang seperti itu. Tapi kalau dalam hal-hal yang lain, yang sunnah, kalian misalnya sholat sunnah, kok dipanggil orang tuanya, segera selesaikan sholatnya, jangan sampai nunggu selesai. Panggil, penuhi orang tuanya, itu lebih penting. Misalnya hadir majelis, tidak boleh sama orang tuanya, sudah, tidak usah hadir majelis, tidak apa-apa, karena hadir majelis itu hanya sunnah. Tapi kalau masalah yang fardu, yang urgen, kalian boleh menentang sama orang tua, tapi tetap dengan cara bagaimana? Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dengan cara bagaimana? Lemah lembut. Makanya saya ketika ada teman-teman curhat yang masalah seperti itu, saya bilang, sudah, kamu tunjukkan dengan akhlak dan apa yang kamu hasilkan dari hijrah ini. Itu yang penting. Misalnya akhlaknya ke orang tuanya tambah baik, tambah bagus. Walaupun pakai jilbab, tapi kadang sama orang tuanya tambah kurang ajar, udah bagus juga. Tambah akhlak sama orang tuanya, tambah ngabdi, tambah ibadahnya. Tunjukkan dengan cara seperti itu. Insya Allah orang tua kita akan lebih menyayangi kita, insya Allah. Lah, kalau istidraj itu begini. Ada namanya memang istidraj. Istidraj itu adalah menyandeng madura sewolakan. Kalau kita lebih enaknya sekarang apa? Itu memang istidraj itu dari Allah. Kadang ketika kita itu diberi nikmat oleh Allah, kita semakin jauh dari Allah. Kita semakin tidak dekat dengan Rasulullah. Apa yang diberikan kepada kita itu bukan malah dijadikan untuk ibadah, bukan malah dibuat sedekah kendrul hayat, tapi malah untuk berfoya-foya dan lain sebagainya. Bisa jadi dia seperti Korun dan Fir'aun. Gimana? Ketika diberi nikmat dia lupa sama Allah. Atau Tha'labah, ceritanya Tha'labah sahabat itu yang tidak mau berzakat dan lain sebagainya ketika diberi nikmat oleh Allah. Makanya ketika kita ketemu orang yang hebat, kaya dan lain sebagainya, kita lihat dulu dia itu dekat dengan Allah dan tidak. Kalau dia dekat dengan Allah, berarti itu benar-benar nikmat yang luar biasa. Tapi semakin jauh dari Allah, berarti itu adalah neraka bagi mereka. Ya, mungkin itu cukup ya. Nggih. Ya, ya, boleh. Ya, bebas. Jadi begini, memang beda pendapat ulama masalah itu di dalam fikih. Tapi banyak dari ulama-ulama yang jumhur ini memperbolehkan. Jadi dikumpulkannya sholat qadha Ramadan dengan puasa sunnah. Bukan hanya Taswa Asyura saja, tapi sunnah Senin Kemis atau somul
abyad, syamul bid, atau puasa-puasa yang lain, boleh. Makanya saya sering mengutip seperti ini, kenapa? Untuk penyemangat ke ibu-ibu. Kadang kalau tidak seperti ini, ibu-ibu itu udah malas mau godok Ramadannya. Makanya saya menyemangati ke mereka, saya sering, ayo ini shaumul bid, ayo puasa bid, sampai samaan dengan puasa Ramadan. Nah, dengan cara seperti itu kadang ada kesemangatan tersendiri. Jadi kita ikut qaul yang memperbolehkan untuk digabung antara qadha Ramadan dengan puasa sunnah. Gitu kan ya. Itu Ustaz. Nggih. Yang lainnya? Dari ibu-ibu atau yang lain, nggih, gimana? Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya ingin ucapkan terima kasih terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh teman tadi. Akan tetapi ada beberapa poin yang saya dapat tangkap. Tadi disampaikan tidak hanya seputar hijrah itu sendiri. Akan tetapi poin pertama terkait dengan menyambung tali silaturahim seperti itu. Pertanyaan saya terkait dengan adanya silaturahim itu, saya contohkan di dalam suatu keluarga. Apabila si keluarga A dan B ada suatu permasalahan, permasalahan itu tidak diketahui oleh keluarga si B. Entah ada sebab ataupun akibat si keluarga A menjauhi si keluarga B. Akan tetapi si keluarga atas nama B ini mengklarifikasi, menanyakan kepada si keluarga A. Akan tetapi si keluarga di sini, si keluarga A tersebut katakanlah tidak mau tahu dan tidak mau terbuka terhadap si keluarga B. Apakah dalam hal ini si keluarga B dapat dikatakan bersalah apabila tidak melanjutkan klarifikasinya? Karena dari si keluarga A tersebut sudah tidak mau tahu terhadap keluarga si B. Ya. Nah, akhirnya ABC. Begini Mas, sudah saya tangkap itu mungkin dari Bang Fran itu pertanyaannya intinya kita itu tidak lihat bermusuhan sama orang, kok malah dimusuhi sama orang, gitu kan? Intinya begini, yang penting rumus kita di sini itu orang yang kira-kira ada gak enak dengan kita sambung kembali. Urusan itu diterima dan diterima, sudahlah. Yang penting saya coba untuk sambung silaturahim. Urusan nanti orangnya mau menerima kita, tidak menerima kita, itu yang penting kita tidak punya salah sama Allah, tidak punya dosa sama Allah. Jadi datangi ke rumahnya, minta maaf kalau saya ada salah. In udhiya ya'fu wala yu'aqib, itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Ketika itu diberi salah, ketika itu kita itu salah atau ada sesuatu yang kurang berkenan di hati orang atau orang lain yang menyakiti kita, caranya bagaimana? Datangi dia. Saya mohon maaf kalau memang saya salah. Lebih baik kita mengalah, sudah merendah. Perkara nanti orangnya itu nerima tidak terima, itu urusan dia sama Allah. Yang penting urusan kita sama dia, kita sama Allah sudah selesai. Sambung silaturahim, jangan ada dusta di antara kita. Itu yang intinya itu cuma dalam masalah qati'ur rahim. Yang susah itu nanti yang dimaksud qati'ur rahim apa? Sampai dak nyapa, sampai putus hubungan, sampai ini itu. Itu yang dikatakan di sini yang tidak baik. Lah ketika kalian sudah datang ke rumahnya niat baik, ketika sudah nyambung silaturahim, selesai sudah semuanya. Itu yang terpenting. Ya namanya hidup ya, pasti ridhon nas ghayah walam tudrak, kata ulama. Kalau kalian semua ingin cari ridhonya orang, tidak mungkin ghayah walam tudrak. Makanya caranya bagaimana? Caranya kita, ya yang penting kita berbuat baik seterusnya.
Saya sering juga dicaci, dimaki. Yang penting saya tidak pernah saya menuduh dia musuh saya, enggak. Tetap dia saudara saya. Walaupun saya dicaci di ini, di itu. Kadang di Facebook, kadang di Instagram, saya gini gitu. Wah, sampai teman-teman ini tidak terima, katanya mau dilaporkan ke polisi kayak ini. Sudahlah, biarin, tidak apa-apa, nanti sudah selesai sendiri. Saya tidak pernah dendam, tidak pernah apa, malah saya buat status. Saya tidak ada waktu membenci orang yang membenciku, karena saya terlalu sibuk mencintai orang yang mencintaiku. Kurang lebihnya seperti itu. Paham, Mas? Ya. Mungkin ada lagi yang lain yang mau ditanyakan dari Ahwat. Mungkin cukup dulu lah ya. Di setengah 11 sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk yang selanjutnya yaitu doa, monggo dipimpin Gus Sakit. Mari kita berdoa kepada Allah yang khusyuk semuanya, karena majlisul ilmi, majlis ilmu itu penuh dengan malaikat. Bahkan katanya dalam suatu riwayat hadis ada, kalau orang yang belajar, yang mengaji itu, Allah akan di atas sayapnya malaikat katanya. Mudah-mudahan doa-doa kita pagi ini Allah mengabulkan semuanya, hajat-hajat kita dunia akhirat kita Allah juga mengabulkannya. Al-Fatihah hadis Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawwil halana ila ahsanil ahwal. Bihaulika wa quwwatika ya azizu ya muta'al. Ya Allah, wahai zat yang bisa merubah hal apapun, jadikan tahun kami, tahun hari ini menjadi tahun yang terbaik buat kami ya Allah. Menjadi tahun hijriah yang lebih baik keimanan kami, menjadi tahun yang terbaik, lebih terbaik dalam ketakwaan kami, terbaik dalam ibadah kami, terbaik dalam keluarga kami, menjadi tahun yang terbaik untuk putra putri kami, menjadi tahun yang terbaik untuk rizki kami, menjadi tahun yang terbaik untuk pelajar kami, kuliah kami, belajar kami dan lain sebagainya ya Allah. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nazzih qulubana 'anit ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbunahum wa yuhibbunak. Ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah untuk tidak bergantung kecuali kepadamu ya Allah. Jadikan hati kami ya Allah hati yang dipenuhi cinta kepadamu ya Allah. Wa nazzih qulubana 'anit ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbunahum wa yuhibbunak. Dan jadikan kami hambamu yang dicintai olehmu dan kami selalu cinta kepadamu ya Allah. Allahumma rzuqna hubbaka. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang selalu mencintaimu ya Allah. Wa hubba nabiyyika, dan jadikan kami orang yang selalu mencintai nabimu ya Allah, karena kami ingin syafaat nabimu Nabi Muhammad, karena kami ingin ridhamu ya Allah. Karena kata Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah, orang yang mencintaiku maka kelak akan bersamaku di surga Allah. Kami berdoa ya Allah, jadikan kami salah satu orang yang mencintai nabimu sehingga kelak kami bisa bersama dengan nabimu di surgamu ya Allah. Wa hubba man yuhibbuka, dan jadikan kami orang yang mencintai orang yang mencintaimu ya Allah. Wa hubba ma yuqarribuni ila hubbik, dan jadikan kami mencintai sesuatu yang lebih lagi bisa mencintaimu ya Allah. Jangan cintakan kami kepada sesuatu yang menjauhkan cinta kami kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma tawil a'marana fi ta'atika ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami selalu dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Waqti hawaijana, kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Waghfir dzunubana, ampuni dosa-dosa kami ya Allah.
dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, karena surga takkan indah tanpa ada kedua orang tua kami ya Allah. Kami belum mampu memberikan yang terbaik kepada kedua orang tua kami ya Allah. Kami belum mampu berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Kami masih sering menyakiti hatinya ya Allah. Kami sering memberikan menangis, mereka berdua menangis ya Allah. Pagi hari ini, saat ini kami bertengadah kepadamu ya Allah. Jadikan kedua orang tua kami orang yang bahagia di dunia dan di akhirat ya Allah. Jadikan kedua orang tua kami menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat ya Allah. Ampuni dosanya ya Allah, bahagiakan hatinya ya Allah. Yang sudah meninggal, luaskan kuburannya ya Allah. Kumpulkan ia bersama dengan Nabi-Mu, Nabi Muhammad ya Allah. Wa barik auladana ya Allah, berikan keberkahan-Mu kepada anak-anak kami ya Allah, kepada putra-putri kami ya Allah. Wahfadhum, jagalah mereka ya Allah, min fitnatiz zaman, dari fitnahnya zaman ya Allah, dari fitnahnya minuman keras, dari fitnahnya pergaulan bebas, dari fitnahnya perzinaan ya Allah. Kami takut ya Allah membaca di beberapa media sosial ya Allah, melihat di televisi ya Allah, ada anak yang membunuh orang tuanya, ada anak yang berzina, yang menzinai ibunya ya Allah, ada anak yang durhaka kepada orang tuanya ya Allah. Kami takut ya Allah anak-anak kami ya Allah. Jagalah putra-putri kami ya Allah, jagalah anak-anak kami ya Allah. Jagalah anak-anak kami menjadi anak-anak yang ahlul Quran, yang berakhlak Al-Quran, yang beramal Al-Quran ya Allah. Jadikan tahun ini menjadi tahun yang berkah buat kami, buat rezeki kami, buat usaha kami, buat keluarga kami, buat anak-anak kami, buat santri putra-putri kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Doa sendiri-sendiri semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad syarril Fatihah. Cukup sekian dari kami, kata Imam Abdul Haddad, khud ma syafa wada' ma qadar. Ambillah sesuatu yang baik pada diri kami, tapi tinggalkan sesuatu yang baik, yang tidak baik pada diri kami. Kalau ada kebenaran semata-mata dari Allah, kalau ada kesalahan itu semata-mata dari saya pribadi. Doakan saya, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa saya amalkan. Kelepon cetot gula merah, salah lopot nyon sepora ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara demi acara telah kita lalui bersama. Semoga ilmu yang kita dapatkan di majelis ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Informasi untuk bulan Oktober insyaallah akan dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober bertempat di Masjid Nur Inka insyaallah bersama Kiai Haji Azaim Ibrahimi, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Asembagus Situbondo. Mohon kehadirannya Bapak Ibu. Insyaallah bulan depan akan dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober insyaallah Ahad kedua bertempat di Masjid Nur Inka Brigif 9. Terima kasih. Baik, kita tutup acara ini dengan pembacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara pamit undur diri. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.